melakukan kegiatan pemandu parkir bagi pesawat yang ingin mendarat dan lepas landas adalah tugas dari mereka. Nah, kira-kira apa aja sih keseharian mereka selama melakukan kegiatan tersebut? Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Rizal dan Mbak Puspa. Iya. Halo, selamat siang. Siang. Wah, di hari yang cerah gini ya, kita mau sharing-sharing sebentar sama pemirsa di rumah. Iya. Boleh? Boleh, boleh. Oke. Kalau boleh tahu nih dengan Mas Rizal dulu deh. Iya. Gimana sih kesehariannya seorang air prep marshalling service atau di sini dipanggilnya marshalling? Marshalling ya. Kegiatan marshalling ya, atau disebut dengan personel marshalling itu kegiatan pemanduan parkir pesawat secara manual. Manual dilakukan apabila ADGS itu tidak berfungsi dengan baik. Apa itu ADGS? ADGS itu suatu alat di suatu bandara udara yang berfungsi untuk memandu secara otomatis pesawat terbang yang akan datang. Apabila alat itu tidak berfungsi, secara otomatis airline ini langsung meminta kepada marshalling untuk melakukan marshalling atau penghandle pesawat secara manual. Jadi terhubung langsung dengan airline sih ya? Airline sih ya, benar. Oke. Nah, di sini juga ada dengan Mbak Puspa ini sudah lengkap sekali nih. Apa aja boleh dijelaskan apa aja itu yang digunakan selama bertugas sebagai marshalling? Iya. Dalam melakukan tugas seorang marshalling itu harus dilengkapi semua kelengkapan alat dari sepatu safety, harusnya sepatu safety tapi ini karena kecil, dan ini ada bed sama flashlight kalau malam hari. Kalau untuk siang hari bed, sama air plug sama air map. Kalau air map yang ini, air plug tuh yang ini. Yang penyumbatnya? Ya, benar. Sama topi, kacamata, sama rompi yang paling perlu. Rompi menyala. Nah, Mas Rizal, boleh dong kasih tahu sama pemirsa di rumah juga. Ya. Kode-kode tersendiri untuk lepas landing pesawat sama mendaratnya pesawat itu boleh dong dikasih tahu apa aja? Ya. Seperti yang dipraktikkan teman saya ini kode menunjukkan pada pesawat. Dia posisinya tinggi karena buat pilot ngelihat kita. Tunjukkan bahwa posisi kita di sini, posisi kita seorang marshalling di tempat ini. Kalau ini menunjukkan bahwa pesawat, posisi Anda di tempat ini. Untuk pesawat, posisi tempat dia mendarat di sebelah ya sini. Di tempat sini, lurus ke hadap kita. Ini posisi untuk dia maju. Oh, maju. Ya, dia maju. Kalau orang parkir di pasar biasanya? Iya, benar kayak gini. Oh, kalau di bandara dia kayak gini? Ya, kayak gini buat maju, belok kanan. Kalau ini belok kanan, belok kanan dia. Habis itu belok kiri, terus maju. Itu stop. Stop dalam keadaan normal. Kalau ini stop emergency. Ya, beda. Dia gerakannya kalau perlahan itu stop normal. Kalau stop emergency, misalnya ada sesuatu yang berbahaya di depan dia stop emergency langsung kayak gini. Oh, cepat, gerakannya lebih cepat. Posisi pesawat berbahaya itu seperti apa nih? Misalnya kita kan sebelum parkir itu kan segala sesuatu hal yang ada di apron. Ini kan namanya parkir lapangan pesawat itu kan namanya buat parkir itu apron namanya. Sebelum dia landing, dia harus cek dulu kebersihannya apron itu, terhindar dari alat-alat GSE, ground support equipment, ataupun batu kan banyak sampah-sampah dari penumpang kan, dia dibersihin dulu. Misalnya pas saat di landing tiba-tiba ada alat yang tanpa kode masuk, tiba-tiba masuk kan, dikira stop emergency. Itu untuk handbrake. Dia pesawat tuh habis stop, dia pasang brake, rem brake-nya dulu. Habis itu pasang wheel chock. Itu wheel chock. Dia pesawat itu setelah di land stop dipasang wheel chock. Wheel chock itu ganjal kalau orang Banjar bilang. Ganjal ban. Supaya nggak mundur, nggak maju. Ya. Oke, baik. Habis itu lepas rem. Setelah tadi kan dipasang rem,
pasang ganja, habis itu dilepas. Itu hormat ke kapten, ke pilot. Oke, sebagai tanda bahwa tugas sudah Ya, beres. sudah beres sama clear. Oke, nah, selama menjadi tugas merseling nih, boleh dong kasih tahu suka dukanya apa? Suka dukanya satu, panas. Oke, Iya. karena di lapangan. Iya, karena tiap hari kita ada di lapangan. Nunggu pesawat datang, minimal 15 menit sebelum pesawat datang kita sudah di lapangan. Kita sudah stand. Ya, sudah standby, mencek kondisi bersih apa, kondisinya tadi yang saya bilang apron tadi. Apa sudah bisa dilandasi, apa diparkirin? Apa? Iya, benar. Oke deh, Mas Rizal sama Mbak Puspa ya, makasih banyak nih udah sama-sama. dikasih banyak informasi juga dari rekan-rekan di sini. Iya. Ya. Nah, pemirsa, ada satu lagi petugas bandara yang nggak kalah penting yang harus ada di bandara. Pasti penasaran kan? Apa sih itu PKPPK? Betul? Iya, PKPPK. Penasaran? Yuk ikuti saya. Ya. Pemirsa, daripada penasaran PKPPK itu apa, mending kita tanya-tanya langsung ya sama yang lebih menguasai tentang PKPPK. Selamat siang Bapak. Siang. Wah, oke, ini dengan Bapak Gunaji. Gunaji. Oke, ini dengan Mas Hais. Oke, boleh minta waktunya sebentar ya Pak Boleh, ya? boleh. Oke, ini mau tanya-tanya sebentar tentang PKPPK. Ya. Oke, kalau boleh tahu PKPPK itu apa sih Pak? PKPPK kepanjangannya Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran. PKPPK merupakan unit kerja yang wajib ada di bandar udara. Oke, nah kalau untuk tugas secara umumnya ini apa Pak? Setiap bandar udara diwajibkan memiliki personel PKPPK yang memiliki lisensi yang dipersyaratkan oleh Dirjen Perhubungan Udara sesuai dengan kategori bandara. Oke, nah secara tugas utamanya apa Pak untuk PKPPK? Tugas utama PKPPK yaitu menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda pada kejadian dan kecelakaan di bandar udara. Oke, wah cuacanya sangat bersahabat sekali ini ya Pak ya. Mudah-mudahan kita tetap masih bisa berbincang-bincang. Iya. Untuk tugas pokoknya sendiri Pak? Tugas pokok PKPPK itu ada 3, 1 operasi, 2 latihan, 3 pemeliharaan. Operasi yaitu melaksanakan penyelamatan penerbangan apabila terjadi kecelakaan dan memadamkan api pada saat kebakaran di bandara. Kemudian latihan itu ada 2, 1 latihan fisik, 2 latihan keterampilan. Kenapa PKPPK harus secara rutin dan terus-menerus latihan fisik dan latihan keterampilan? Karena PKPPK mempunyai yang namanya respon time, di mana respon time itu maksimal 3 menit api sudah dikuasai dan dipadamkan. Kemudian tim rescue pada menit ketiga sudah mulai melaksanakan tugas untuk menyelamatkan para korban. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan itu ada pemeliharaan kendaraan operasional, ini pom tender, kemudian pemeliharaan peralatan PKPPK. Boleh dong Pak diajak buat ngeliat apa aja sih sarana atau alat bantu yang memang dikhususkan untuk petugas? Boleh? Oke. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam mobil PKPPK dan saya diberikan izin oleh Bapak langsung untuk mencoba dan melihat praktek bagaimana cara mengoperasikannya. Yuk kita langsung aja yuk tanya-tanya apa sih fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di dalam mobil ini. Yuk. Oke Pak, gimana? Ini saya bingung sekali nih, di dalam mobil ini banyak sekali tombol-tombol. Boleh dong biar pemirsa di rumah juga bisa tahu apa sih fungsi-fungsi dari mobil ini? Pertama saya jelaskan yang water monitor tulisannya. Water monitor ini fungsinya untuk mengeluarkan air di kanon di atas kabin ini apabila terjadi kebakaran. Sedangkan tombol-tombol di sini
mobil ini mobil yang termasuk mobil canggih. Jenis pemadam yang kita miliki ada air, ada pom, ada powder. Dimana kalau kita mengoperasikan air, di sana kita on-kan, di sini ada tombol air. Kalau mau kita operasikan untuk pom, di sana ada pom kita operasikan. Kemudian kalau ingin kita mengoperasikan powder, di sini ada tombol powder, kita on-kan yang 4 tombol ini. Ini khusus untuk powder. Nah, kemudian ini mobil ini juga dilengkapi dengan pengaman diri. Pengaman diri namanya ini under truck spray. Di sana kalau kita on-kan ini tombolnya ini, dia akan keluar air di depan dan di bagian bawah di belakang. Apabila terjadi kebakaran yang akan mendekati mobil, di samping di atas kita bisa untuk menjaga diri, dan di bawah di depan ada juga yang untuk menyiram untuk penyelamatan mobil. Untuk tombol yang bagian ini, di sini ini gear shift matic. Di sini untuk jalan maju dan mundurnya di sini ada D ini untuk maju otomatis, kecepatannya dia otomatis naik sendiri. Kemudian ada tombol N dan R ini untuk mundur. Kemudian kalau pada saat kita mundur, di sini ada sensor layar monitor untuk mundur. Ketika kita mundur, kita melihat di sana sampai di mana kita mundur. Jadi kita lihat lewat layar monitor. Ada CCTV-nya juga. Ada CCTV-nya ya, di samping dua spion kiri kanan. Oh, di sini juga ada monitor yang bisa kita cek langsung dari dalam sini ya, Pak. Betul. Ya? Gunanya nih apa aja, Pak? Untuk layar yang satu ini namanya infrared. Infrared fungsinya di sana apabila ada titik api, di sana kita tinggal mengoperasikan infrared ini. Jadi kita mengarahkan monitor ini tidak ke sana kemari arah air itu. Jadi begitu tepat arah dari infrared itu, baru kita tekan tombol air ini, mengeluarkan air, kita tembak. Karena kalau kita tembak aja arah yang tidak tepat, air cepat habis, tidak efektif. Karena air yang 6000 ini ya, kapasitas airnya 6000, pomnya 750, powdernya 250, kapasitasnya. Kalau kita tidak efektif memanfaatkannya, air yang 6000 itu cuma 1,5 menit akan habis kalau kita gunakan dengan Canon monitor. Karena memang ini tenaganya otomatis ya, Pak ya. Nah, pemirsa, ternyata mobil ini luar biasa canggihnya ya. Kalau boleh tahu nih ya, Bapak boleh kasih tahu nggak kira-kira harganya nih untuk mendapatkan mobil segini canggihnya tuh mengucurkan dana berapa nih, Pak? Untuk harga, pemerintah daerah untuk pengadaan mobil ini senilai 7,6 miliar. Mobil beserta perlengkapan peralatannya. Jadi satu-satunya mobil pemadam kebakaran yang termahal di Kabupaten Tabalong yang dimiliki, ya satu-satunya yang dimiliki Bandara Warukin ini. Pemirsa, 7,6 miliar dan satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong, pemirsa. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, mudah-mudahan tayangan yang kami suguhkan dapat sangat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah yang ingin menjadi bagian dari petugas bandara. Sampai sekian, semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa!